Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Begitu banyak orang, begitu banyak kapal. Luo Feng dan yang lainnya terkejut melihat adegan ini. Ini adalah aula besar dengan diameter melebihi 30.000 km, dan mampu menampung miliaran tentara. Setidaknya ada beberapa juta orang di sini kan? Pasti. Ada beberapa ribu kapal berbaris di depan. Banyak kapal berbaris untuk berhenti di dalam aula. Beberapa dari kapal-kapal ini berdiameter lebih dari 1000 meter, dan beberapa dengan diameter beberapa ratus meter. Para prajuritnya juga berbeda. Beberapa bisa menampung hingga 1 juta tentara, sementara beberapa hanya menampung sedikit. Jangan berdiri di sana dengan bodoh, naik ke kapal. Kapten Taiwo memerintahkan, dengan cepat melepaskan sebuah kapal berbentuk cakram dengan diameter 100 meter dari cincin dunianya, itu muncul di dalam aula. Ya, yang akan datang. Taiwo pertama kali memasuki kapal, diikuti oleh Jenderal Sektor 9 Matwu, Gat, Poison, Rock, dan Matman. Bahan di sini adalah paduan E9. Luo Feng menatap kapal. Dengan hati-hati memeriksa ukiran di permukaannya, ini sebenarnya adalah ukiran hukum paling dasar. Taiwo adalah makhluk abadi, dan dia adalah salah satu yang telah hidup sangat lama dalam perang wilayah luar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan kapal yang lebih baik. Luo Feng tidak memikirkannya lagi, dengan cepat menaiki kapal. Hua, pintu kabin tertutup. Sebuah kapal kabur berhenti di dalam aula, setelah itu mereka semua terbang ke depan melalui jalur yang sama. Luo Feng dan yang lainnya baru saja memasuki kapal sebelum Taiwo, yang berjalan di depan mereka berteriak, ke tempat istirahat. Bukan ruang kendali? Luo Feng tertawa dan bertanya. Bagaimanapun juga, ini adalah kapal yang dikendalikan Ai, dia bisa memberi kita perintah baik dari tempat istirahat maupun dari ruang kendali. Matwu tersenyum di sampingnya. Dia adalah seorang pemuda tampan berambut ungu, yang tampak sangat ramah. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Luo Feng di kapal, dan ada satu alasan lagi. Keduanya adalah pembaca roh, dan penampilan mereka paling dekat. Lagi pula, ada banyak jenis manusia di alam semesta dengan segala macam penampilan, tetapi mereka berdua kebetulan mirip. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat peristirahatan, dengan panjang dan lebar sekitar 20 meter dan juga tinggi 10 meter, dengan total luas 400 meter persegi. 10 penguasa sektor memiliki cukup ruang di dalamnya. Sesampai di sarang keselamatan kami, saya secara alami merasa lebih nyaman. Racun melompat dan mendarat di sofa, berguling-guling di dalamnya. Sarang pengaman, Rock melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan dinding di dalam sini sepertinya F9 logam tungsten Mother Rock. Luo Feng berkata dengan lembut. Logam F9, Rock tampak terkejut pada Luo Feng. Benar, dewa lapis baja putih yang selalu tersenyum-tersenyum. Tempat istirahat adalah tempat teraman di kapal, bahan utama kapal adalah paduan E9. Namun di medan perang, itu tidak dapat menahan beberapa serangan yang mengerikan, maka kapten memerintahkan ruang istirahat batuan induk tungsten sepenuhnya, ini adalah sarang keselamatan kita. Jika kita menghadapi bahaya, setidaknya kita akan punya waktu untuk bereaksi. Luo Feng mengangguk. Itu adalah keputusan yang cerdas, karena mereka tidak mampu membeli kapal kelas F, lebih baik membuat satu ruangan yang kuat. Saya bisa membeli satu kamar. Namun jika itu seluruh kapal, saya tidak bisa. Kapten berkata, memerintahkan, simulasi eksternal 100%. Meskipun Luo Feng sedang duduk di sofa, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tanah menghilang di bawahnya dan yang bisa dia lihat hanyalah aula besar di luar dengan kapal-kapal lain di sekitar mereka. Seiring waktu berlalu, kapal-kapal dengan cepat terbang melalui jalur itu dan dengan sangat cepat, giliran mereka untuk terbang. Mengikuti jalur itu, mereka terbang lurus sejauh beberapa ratus ribu km sebelum berputar dan terbang di sepanjang busur, semua kapal mengikuti jalur yang sama. Setelah beberapa saat, gemuruh, 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 jalur lurus yang panjangnya ratusan ribu km mulai menutup pintu masuknya. Serentak, pintu terluar dari seluruh pangkalan mulai terbuka. Meskipun ada lebih dari 10.000 jalur di sana, hanya beberapa ratus yang dibuka. Aktifkan penghalang energi. Berangkat. Kapten memerintahkan. Luo Feng dan yang lainnya duduk di kapal dan pergi melalui jalan setapak dari pangkalan. Hua. Semua penguasa sektor berbalik untuk melihat kembali ke pangkalan tentara besar saat mereka terbang melewati pintu. Bahkan orang-orang yang telah melalui ini berkali-kali masih melihat ke belakang, dan Luo Feng dengan perspektif dan visi yang tinggi, melakukan hal yang sama. Itu karena, terlalu megah. Itu adalah pangkalan tentara, kata Luo Feng kaget. Melalui simulator eksternal, dia dengan jelas melihat pangkalan besar mengambang di angkasa.
Seluruh pangkalan, dari apa yang diperkirakan Luo Feng setidaknya berdiameter beberapa juta km. Ini adalah pangkalan yang bahkan lebih besar dari matahari. Pangkalan itu sepenuhnya tertutup oleh penghalang energi berwarna-warni. Penghalang yang menutupi pangkalan sebesar itu tidak masuk akal. Jika seseorang mendekat untuk melihat matahari, betapa mengejutkannya itu. Terlebih lagi, mereka melihat dari dekat pangkalan jahat ini. Penghalang energi warna-warni ukiran hukum kuat yang misterius, meriam otomat dengan diameter beberapa ratus km, jalur kabur titik energi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah mesin perang yang telah ditingkatkan ke titik kesempurnaan. Itu terlalu megah, seru Taiwo. Lihat meriam itu, kapal alam semesta normal menggunakan sinar laser energi. Namun, pangkalan dewa menggunakan lubang meriam besar yang sangat kuno. Ini mungkin tampak kuno, tetapi ketika itu benar-benar melepaskan kekuatannya, pemandangan yang menakutkan itu akan mengurangi semua yang ada di dalamnya. Jalan menuju apa-apa, mata dewa berbaju besi putih bersinar dengan penuh gairah. Rekrutan baru Rock benar-benar tercengang. Bahkan setelah melihat banyak sebelumnya, Luo Feng masih tercengang. Dasar dewa, tingkat dasar dewa apa ini? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Kelas AAA. Mata racun tertuju padanya juga, dia berkata dengan lembut, perang wilayah luar adalah pertempuran antar ras. Seluruh medan perang ketujuh hanya memiliki 100 pangkalan ini, dan ini adalah pangkalan kemanusiaan, tentu saja mereka memastikan bahwa itu adalah kelas tertinggi. Bahkan para pemimpin negara alam semesta, prajurit tingkat itu tidak akan mampu menghancurkan pangkalan ini. Luo Feng mengangguk. Dia telah memeriksa senjata menakutkan otomat sebelumnya. Beberapa senjata besar sangat mahal, seperti benteng luar angkasa, itu masih sangat mahal, dan itu hanya satu benteng. Pangkalan dewa masih merupakan senjata besar tingkat puncak, masing-masing jauh lebih mahal daripada benteng. Dan di antara basis dewa, nilai AAA adalah nilai tertinggi dari semuanya. Setidaknya dari apa yang dia tahu, di dalam sarang robot, bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih menakutkan. Itu paling aman di dalam pangkalan, setiap pangkalan dibuat pada tingkat AAA, bahkan dengan triliunan prajurit bergegas, itu masih bisa langsung mengurangi segalanya menjadi nol. Pangkalan itu berfungsi sebagai pelabuhan bagi para prajurit. Racun tergeletak di sofa dan mengangkat sebotol anggur. Itu yang paling aman di sana, kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun begitu kamu meninggalkannya, bahaya mengintai di sekitar kita. Lagi pula, seluruh wilayah dengan diameter lebih dari 1 juta tahun cahaya ini, adalah medan perang. Luo Feng terus melihat keluar. Dengan sekilas. Dengan penglihatannya, seseorang harus tahu bahwa dia bisa terbang mendekati kecepatan cahaya dan masih dengan mudah menghindari benda-benda di sekitarnya. Meskipun kapal ini mencapai kecepatan di bawah cahaya, dia masih bisa melihat pemandangan di luar dengan jelas. Dia melihat beberapa tubuh serangga yang rusak, sisa-sisa kapal, sisa-sisa manusia, semuanya mengambang di luar angkasa. Beberapa hanya terlempar ke samping oleh kapal. Apakah ada sisa dan mayat yang berharga? Rekrutan baru Rock mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada yang bodoh. Perlombaan api Ibu Hammer berkata dengan suara rendah. Sistem pemindaian kapal telah lama memindai segala sesuatu, yang mengambang di luar angkasa tidak berharga apa-apa. Jika ya, mereka akan dibawa pergi. Yang belum, mungkin hanya jebakan. Batu, jika kau punya, tidakkah kamu perhatikan, kapal kita tidak terbang dalam garis lurus, tetapi menghindari semua yang tersisa, kapal besar itu tetap ada? Mata Luo Feng berbinar, memang begitu. Tempat-tempat itu kemungkinan besar memiliki musuh yang bersembunyi di dalamnya. Kamu harus tahu, seluruh medan bintang, tidak termasuk pangkalan adalah medan perang, kata Hammer dengan serius. Jangan berpikir bahwa kita semua terlihat sangat santai sekarang, kita semua siap untuk bertempur kapan saja. Baiklah, jangan menakuti rekrutan baru. Kapten Taiwo tersenyum, tujuan kami kali ini adalah sekitar 80.000 tahun cahaya dari pangkalan ke-26, sangat brutal di sana. Pasukan seperti kami biasanya melakukan taktik gerilya. Dalam beberapa saat, ketika kami mencapai area terbuka yang tidak memiliki sampah atau sisa-sisa, kita akan memulai perjalanan alam semesta. Biasanya aman begitu kita pergi ke alam semesta yang gelap, kita akan dapat beristirahat dengan baik, dan kita akan melakukan perjalanan selama 3 hari lagi. Kita dapat beristirahat sampai saat itu, begitu kita mencapai tujuan, itu akan menjadi pertempuran yang haus darah. Luo Feng mengangguk. Daerah rahasia alam semesta tidak seperti ruang normal. Ada banyak sampah dan debu di sekitarnya, oleh karena itu seseorang harus secara khusus membersihkan tempat untuk dapat berakselerasi ke kecepatan cahaya. Ada lebih dari 100 juta tempat seperti itu di medan perang ke-7. Gemuruh, kapal alam semesta menghindari daerah berbahaya sebanyak mungkin, mencapai tempat yang jelas setelah beberapa saat.
Namun, hanya dari jarak pendek itu, Luo Feng telah melihat akibat dari banyak ledakan energi besar di sekitar, dan jenderal-jenderal sektor lainnya semuanya dalam siaga tinggi karena mereka tahu pertempuran bisa terjadi kapan saja. Memasuki alam semesta yang gelap, semua orang bisa bersantai sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perjalanan alam semesta. Setelah terbang di Dark Universe selama 3 hari, mereka kembali melakukan perjalanan universe. Waspada, jangan lengah. Di dalam ruang istirahat, perintah Taiwo menunjuk ke sebuah ruang di luar yang tidak ada sisa-sisa yang menghalanginya. Dari tempat yang jelas ini ke tujuan kita harus terbang selama 2 bulan, dan dalam 2 bulan ini, kita akan terbang di tempat-tempat berbahaya, pertempuran bisa meletus kapan saja. Kami tahu Kapten. Poison mengangkat botol anggurnya dan tersenyum. Di antara 7 prajurit tua, bahkan yang terbaru dari kita telah berada di sini selama lebih dari 8.000 tahun. Bahkan ketika kita mabuk, kita masih waspada, itu sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Jika Anda harus mengatakannya, Anda hanya harus memberitahu rekrutan baru. Jangan seret kami, Wei Bonek putih yang memeluk kucing itu berkata dengan dingin. Itu tidak akan dianggap menyeret. Poison memandang mereka berdua, prajurit yang lebih tua semuanya mulai dari awal juga. Rock, Matman, kalian berdua lebih baik mengingat semua pengalaman yang kami bagikan denganmu. Jangan meremehkan ini, mereka terbentuk dari pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Dipahami. Batu mengangguk. Luo Feng mengangguk juga. Luo Feng telah belajar banyak dari 7 prajurit tua itu. Pertama, Poison adalah peringkat tertinggi di antara mereka, bahkan Taiwo sangat sopan padanya. Biasanya Poison sesekali menegur yang lain, dan mereka semua tidak akan mengeluh tentang itu. Ini adalah otoritas alami yang terbentuk dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ketika Taiwo datang untuk meminta mereka berdua bergabung dengan tim mereka, Poison adalah orang pertama yang dilindas. Seseorang sudah bisa merasakan beberapa masalahnya. Batu, orang gila, waspadalah. Jika pertempuran terjadi, Kapten Taiwo memerintahkan, kami tidak membutuhkan kalian berdua untuk bertarung dengan baik bersama kami, jadilah semacam bantuan. Jika Anda melihat yang lain dalam bahaya, pergi dan bantu mereka. Pada awalnya, kami akan mengandalkan 7 prajurit tua untuk kekuatan. Kapal terbang dengan kecepatan di bawah cahaya, dengan hati-hati membuat kemajuan di dalam ruang, menghindari ruang apapun yang bisa menyembunyikan musuh lain. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta yang rusak, ada 3 klan robot berkumpul di dalamnya. Ketiganya benar-benar terbuat dari logam, mereka terlihat sangat mirip. Sekilas, sepertinya 3 robot sedang duduk di kursi paduan. Haha, dengan kami bertiga bersama-sama, kami menghancurkan tim abadi itu. Dia seharusnya menjadi level resmi abadi kan? Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Palati, kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sana. Kamu melukai yang tidak bisa mati, dan itu memungkinkan kami untuk membunuh penguasa sektor lain, dan kemudian bersekongkol untuk membunuh yang tidak bisa mati. Dia memang seorang pejabat, dia punya banyak kekayaan, Palati, lebih baik kita mendistribusikan barang. Setelah itu, 2 klan robot melihat yang ketiga. Klan robot ketiga bernama Palati ini mengenakan baju besi berwarna merah tua, dia terlihat cantik. Dia memandang dengan tenang kedua lainnya, dengan membalik tangannya, 2 cincin luar angkasa muncul dan dia melemparkannya kepada mereka. Aliansi sementara kami berakhir di sini, kalian berdua bisa pergi. Dia berkata dengan dingin. Kedua klan robot itu tersenyum dan menerima cincin luar angkasa mereka, dengan cepat memeriksanya. Saat mereka memeriksa, mata mereka langsung meledak karena marah. Palati, mereka berdua menahan amarah mereka. Masih tidak pergi, dia menatap mereka dengan dingin. Kami bekerja bersama, dan kamu mendapat manfaat dari membunuh level resmi itu tanpa kematian. Adapun rampasan, kamu benar-benar berani mengambil 95% darinya? Klan lapis baja hijau tua meraung, klan lapis baja perak lainnya juga mengamuk. Kamu berlebihan. Palati menatap mereka berdua dengan dingin. Keduanya berjuang keras untuk menahan amarah mereka. Kami tidak meminta banyak, hanya membagi 40% di antara kami berdua. Anda akan mendapatkan 60% dan kami masing-masing akan mendapatkan 20%. Klan lapis baja hijau tua itu berkata, di sampingnya yang lain mengangguk setuju. Enyah, Palati meraung dengan keras, tanpa aku, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kematian tingkat resmi? Meskipun dia baru saja menjadi pejabat, dia sudah memiliki tubuh abadi. Untuk membunuhnya, kalian semua berpikir semudah itu, kan? Tahu berapa harganya? Anda masih ingin membagi rampasan dengan saya? Karena Anda berasal dari ras saya memberi Anda sebagian dari rampasan. Jika tidak ada hukuman untuk membunuh dalam ras kita, saya akan membunuh kalian berdua sudah lama. 2 lainnya saling memandang dan mengertakkan gigi.
HMPH, kami harap kamu hidup sedikit lebih lama. Kedua klan robot itu langsung menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan sisa-sisa ruang kendali yang rusak. Dua idiot. Palati mendengus dingin, dan matanya berkilat brutal. Meskipun dia tampak seperti orang logam, dia masih merupakan bentuk kehidupan. Meskipun tubuhnya kokoh, itu masih fleksibel. Aku kalah sedikit kali ini, namun untuk benar-benar membunuh level resmi yang tidak mati, poin kontribusiku adalah kompensasi yang cukup. Termasuk rampasan itu sendiri tidak buruk. Namun, pasukan yang kumiliki telah menderita kerugian besar, saatnya untuk kembali ke basis dewa untuk mengisi dan memperbaiki kekuatanku. Dia merenung, setiap klan robot bisa disebut kekaisaran sendiri. Tentu saja kekuatan kerajaan robot adalah kemampuan mengendalikan dan tingkat kekayaannya, keduanya sangat penting. Jika seseorang memiliki pasukan yang besar, tetapi hanya mengandalkan kemampuan pertempuran airnya tidak akan berhasil. Mereka harus menggunakan klan automaton untuk mengendalikan tentara, memungkinkan tentara untuk menggunakan serangan hukum dengan kombinasi yang tepat. Dengan begitu, itu bisa meningkatkan kekuatan mereka hingga puluhan hingga ratusan kali lipat. Perlombaan otomat adalah AI yang hidup. Dan AI yang hidup, saat mereka mengetahui hukum, dikombinasikan dengan perhitungan absurd alami mereka dan kemampuan memerintah itu menakutkan. Dikombinasikan dengan senjata otomat, kekuatan mereka sangat menakutkan. Itu adalah balapan puncak yang sama menakutkannya dengan klan serangga. Ratu serangga memiliki naluri pertempuran alami, perlombaan robot bahkan lebih teknis dan berpengetahuan, dan sangat licik. Ada kapal manusia, duduk di ruang kendali, mata Palati berbinar. Kapal paduan kelas E9, ukiran tingkat rendah di permukaan, terlihat seperti kapal tim Lord Sektor normal. Namun, ada kemungkinan itu menjadi kapal Lord Sektor Elite. Namun, selama itu dalam kemampuanku, aku bisa menyelesaikannya. Setelah ini, aku bisa kembali untuk mengisi kembali kekuatanku. Palati tersenyum. Manusia yang menyedihkan, kamu dapat mencoba dengan sia-sia untuk mendeteksi lokasiku. HMPH, dalam hal kemampuan teknologi, dibandingkan dengan ras otomat kami, kamu hanya rata-rata. Peninggalan dapat dengan mudah dilihat di mana-mana, baik itu mayat atau kapal atau senjata. Garis-garis vena dari sepotong logam mengambang yang tampaknya normal mulai mengeluarkan energi yang menakutkan, menyimpan energi dan secara bertahap, bola cahaya tembus pandang bisa terlihat. Menyerang, di kejauhan, Palati memerintahkan. Di gemuruh, pilar cahaya yang menyilaukan langsung merobek ruang, bergegas ke kapal berbentuk cakram yang terbang. Itu langsung mengenai dan bagian dari kapal meleleh. Pilar cahaya yang kuat merobek tubuh kapal paduan kelas E9 yang tebal, menyebabkannya meledak menjadi bola api. Rumble, riak melesat ke segala arah menyebar lebih dari puluhan ribu km, menyebabkan sejumlah besar puing dan tetap terlempar jauh. Di dalam kapal, saya berani bertaruh Matman akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Aku bertaruh pada Rock, lihat dia, orang yang tenang. Haha, kali ini, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi daripada Matman. Aku bertaruh satu elemen campuran di Rock. Kamu benar-benar berani bertaruh? Saya bertaruh pada Matman, saya juga bertaruh satu elemen campuran. Aku bertaruh pada Rock. Orang gila. Prajurit sektor lama semua berkumpul di sekitar pengaturan taruhan mereka. Karena, setiap kali mereka keluar untuk berperang, itu akan berlangsung selama beberapa tahun, dan terkadang hingga ribuan tahun. Oleh karena itu mereka secara alami bertaruh di antara dua rekrutan baru yang mana yang lebih baik. Poison memimpin pertaruhan ini. Mereka dengan cepat membuat taruhan mereka. Kalian berdua tidak bertaruh? Jika ya, aku akan menerimanya juga. Poison berkata sambil berjongkok di sofa. Batu menyeringai. Luo Feng juga tertawa. Peringatan, sudah dekat. Alarm yang menusuk telinga berdering di seluruh tempat istirahat, menyebabkan para prajurit yang mengobrol langsung mengubah ekspresi mereka. Hampir bersamaan, masing-masing dari mereka dengan cepat mengambil senjata mereka. Gemuruh, saat alarm berbunyi, seluruh kapal bergetar hebat, tempat istirahat juga bergetar hebat. Lapisan luar kapal benar-benar hancur, dan tempat istirahat kelas F9 ini benar-benar ditendang seperti kaleng, di bawah dampak kuat itu berputar gila-gilaan di luar angkasa. Seluruh ruangan terus berputar. Semua anggota di sana semua merasa tidak nyaman. Gemuruh, Taiwo langsung melepaskan energi abadi yang kuat dan menutupi seluruh ruangan. Semua orang keluar, Taiwo memerintahkan. Gemuruh, 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 4 pintu kabin dibuka secara bersamaan di dalam. Pergi, racun memerintahkan, baju besi langsung menutupi tubuhnya dan dia hanya mengungkapkan matanya. Di sampingnya, Hammer ras Mother Flame membawa palu dan perisai besar, keduanya secara bersamaan terbang keluar dari pintu. Yang lain terbang keluar dari pintu lain. Sou. Semua prajurit tua dengan cepat menuju keluar, Luo Feng membawa persenjataan Nansen dan mengikuti.
Mereka terbang keluar dari ruang istirahat dan masuk ke ruang angkasa, di mana riak-riak dari ledakan sebelumnya masih bergema. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat sisa-sisa kapal yang baru saja meledak, tidak melihat musuh. Hati-hati semuanya. Kapten Taiwo berkomunikasi, sekaligus menjaga ruang istirahat di ring dunianya. Dia tidak terlalu peduli dengan kapal yang dihancurkan. Lagi pula, tempat paling berharga di dalamnya adalah ruang istirahat batuan induk tungsten logam F9 yang benar-benar utuh. Di mana musuh? Mata Rock berbinar dan dia melihat sekeliling. Rekrutan baru, jangan cemas. Waspada saja, tetapi serahkan yang lainnya kepada kami. Wanita iblis tersenyum. Prajurit tua lainnya semua tersenyum ketika mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka telah mengalami terlalu banyak insiden seperti itu. Bahkan dalam menghadapi bahaya, mereka benar-benar tenang dan tenang. Karena mereka tidak menunjukkan diri, ayo pergi. Taiwo tiba-tiba terbang ke suatu arah. Sou. 9 lainnya mengikutinya dan dengan cepat merobek ruang dan melarikan diri. Gemuruh. 9 titik dari kejauhan mengeluarkan sambaran petir yang mencolok, dan semuanya berkumpul di sekitar Luo Feng dan kelompoknya. Bahkan keabadian yang kuat tidak akan mampu mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap di alam semesta yang sebenarnya. Namun, guntur dan cahaya Del, saat dilepaskan itu adalah kecepatan cahaya. Namun Luo Feng dan yang lainnya membutuhkan waktu tertentu untuk berakselerasi mendekati kecepatan cahaya. Adapun kapal, diperlukan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Oleh karena itu saat 9 poin menembakkan sinarnya, ia dengan cepat bergabung bersama, membentuk sangkar guntur yang besar. Kandang besar itu benar-benar mengelilingi Luo Feng dan kelompok kecilnya. Cici, begitu terbentuk, ular guntur yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang angkasa dan melilit sangkar berdiameter lebih dari 100 juta km. Tanpa ragu, Luo Feng dan kelompoknya yang terdiri dari 10 orang diserang oleh mereka. Guntur neraka! Ini guntur neraka! Para prajurit tua itu tampak terkejut. Ayo pergi, ini adalah pekerjaan balapan otomat, dan yang kuat pada saat itu. Ini sangat merepotkan, Taiwo memerintahkan. Segera, dia memimpin jalan dan yang lain mengikutinya. Namun Luo Feng dan Rock penasaran. Mengapa melarikan diri? Neraka guntur ini bukanlah ancaman sama sekali. Jika petir menyerang kita, itu bisa langsung membunuh seorang penguasa sektor. Namun, sangkar yang dibentuknya dan ular petirnya telah menyebar dengan diameter lebih dari 100 juta km. Itu mungkin bahkan tidak akan bisa membunuh seorang penguasa sektor atau dua, tidak ada ancaman kan? Rekrutan baru Rock bertanya. Apa yang menakutkan tentang neraka guntur? Luo Feng bertanya saat mereka melarikan diri juga. Bisa multitasking adalah hal yang sangat normal, mengobrol sambil kabur adalah hal yang biasa. Rekrutan baru, Anda akan lihat sebentar lagi, kita pasti dalam masalah. Neraka guntur ini, itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh klan robot biasa. Ekspresi Poison serius. Luo Feng mengangguk. Perspektifnya sangat tinggi, dengan mudah melihat bahwa neraka guntur ini mampu menyebar dengan diameter lebih dari 100 juta km. Untuk mencapai sejauh ini, jumlah penggunaan peralatan akan dengan mudah berkisar dalam jutaan elemen campuran. Dan ras automaton mahir dalam hal ini, maka biaya mereka mungkin lebih rendah. Namun itu masih mungkin melebihi ratusan ribu elemen campuran. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh penguasa sektor otomat biasa. Adapun penggunaan energinya, itu tidak terlalu mengejutkan. Karena ular guntur bisa terus berputar di sekitar kandang, jika tidak ada orang di dalam kandang, mereka bisa terus melakukannya, menciptakan lingkaran energi, membuat penggunaannya mendekati nol. Lingkaran energi itu seperti basis dewa AAA. Penghalang energi dari markas besar itu bahkan mampu menahan serangan ksatria. Penghalang warna-warni dipertahankan sepanjang, selama tidak diserang, itu tidak akan memiliki penggunaan energi sama sekali. Saat Luo Feng dan timnya melarikan diri, tiba-tiba, gemuruh, titik-titik cahaya kabur keluar dari 9 titik di sangkar guntur. Titik-titik ini dengan cepat melesat ke arah kelompok untuk mengelilingi mereka, memaksa mereka untuk melambat saat sejumlah besar titik menembaki mereka. Ini boneka otomat. Luo Feng dengan mudah melihat melalui mereka. Mereka tampak seperti titik-titik cahaya dari jauh, namun pada pemeriksaan yang cermat, orang bisa tahu. Mereka adalah robot perak yang tingginya 12 meter. Mereka membawa pisau paduan tebal di punggung mereka dan permukaan tubuh mereka memiliki ular guntur yang melilit. Ular guntur yang tak terhitung jumlahnya di dalam neraka tidak memiliki efek apapun pada mereka. Ini boneka Thunder Automaton. Taiwo menekankan. Kami berada dalam masalah, guntur neraka dan tentara boneka guntur, ini adalah kombinasi umum dalam perlombaan otomat, namun masih menakutkan. Biasanya hanya mayat hidup yang memiliki peralatan tingkat ini. 9 anggota semua mendengarkan perintahnya.
Luo Feng mulai merasakan kelemahannya sendiri, dia sangat akrab dengan taktik pertempuran dalam kemanusiaan itu sendiri. Namun ras lain dan strategi mereka, meskipun dia telah meneliti banyak tentangnya melalui jaringan alam semesta virtual, penjelasannya terlalu ambigu. Seperti perlombaan robot, situs tersebut mengatakan bahwa mereka adalah AI yang hidup dan masing-masing mewakili kerajaan robot. Menggunakan sumber daya mereka sendiri, kontrol yang hebat, kombinasi dan taktik, mereka dapat membentuk serangan yang menakutkan. Semua orang mendengarkan. Ikuti aku, kita akan menerobos dengan kecepatan tertinggi, kita harus keluar dari neraka guntur. Taiwo memerintahkan. Ya, 9 mendengarkan. Tim segera terbang dengan kecepatan yang mengejutkan, karena kandangnya terlalu besar, tim kecil mereka harus berjuang keras hanya untuk menghindari pasukan boneka guntur. Di dalam ruang kendali kapal yang rusak, otomaton Palati tersenyum, mencoba melarikan diri. Tentara 6, formasi C9, terlibat. Boneka ini memiliki fleksibilitas yang lebih rendah, mereka seharusnya tidak dapat menangkap kita. Luo Feng menghindari boneka guntur dan terus melarikan diri. Tentara boneka terdekat tiba-tiba menyerap sejumlah besar ular guntur. Lebih dari 100.000 boneka guntur tampaknya membentuk sirkuit listrik, karena ular yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui mereka, di mana 21 boneka tiba-tiba menghasilkan bola guntur yang mencolok. Gemuruh, 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 gemuruh. 21 bola petir, semuanya membentuk ukiran khusus, hampir seperti jaring ikan guntur. Jaring ikan melesat dengan kecepatan ringan. Saat mendekati Luo Feng dan timnya, ikatan yang kuat melambat dan menutupi tim. Tekanan kuat menjebak tim, itu benar-benar diresapi dengan hukum luar angkasa, ini membuat Luo Feng terkejut. Taiwo melolong, melepaskan energi abadi dan domain hukumnya. Titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya tersebar di puluhan ribu km. Masing-masing dari mereka sangat berat, menabrak sangkar guntur yang besar. Energi abadinya dengan cepat menyerang. Membuka. The Mother Flame Rache Hammer menggunakan palu besar untuk memukul jaring ikan. Merusak. Tuan Sektor Metwu mengendalikan senjata energi rohnya, salah satu dari 9 senjata dewa untuk pembaca roh persenjataan Gatiring. Itu langsung membentuk roda cahaya yang mencolok dan menebas jaring dengan liar. Buka sobek. Dewa Sektor berjubah putih memiliki gerimis sinar yang melayang di sekitarnya, menyebabkan ruang melengkung dan terbuka. 9 anggota semua melepaskan serangan mereka, Luo Feng menggunakan persenjataan Nansen-nya juga. Jaring ikan guntur tidak benar-benar menyerang mereka tetapi menjebak mereka di sana. Dan dari kejauhan, salah satu dari 9 pasukan boneka sudah menyusul. Gemuruh, Kapten Taiwo melolong dan akhirnya berhasil memecahkan lubang jaring selebar puluhan km. Pada waktu bersamaan, seluruh jaring ikan langsung hancur. Rumble, jaring yang awalnya tidak stabil hancur, energi petir yang kuat meledak terbuka, langsung merobek ruang sekitarnya. Riak kuat menghantam tim kecil Luo Feng juga, namun Kapten Taiwo memblokir mereka. Kapten, Rock tampak khawatir pada Kapten. Saya baik-baik saja, dia berkata dengan lembut. Kalian semua, sepertinya ini akan merepotkan. Tentara boneka telah mengepung kita, sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Mengapa melarikan diri? Karena kita menuju ke tempat untuk bertarung, mungkin juga memulai pertarungan dari sini. Racun menjilat bibirnya, matanya berbinar. Palu mengangguk. Mata anggota lain semua bersinar dengan semangat juang. Nona Iblis, Wei, kalian berdua lebih berhati-hati. Taiwo memerintahkan. Kita bisa melindungi diri kita sendiri, membunuh musuh bagaimanapun akan sulit. Melawan ras otomat, ilusi kita tidak berpengaruh sama sekali. Wei yang kurus membalas. Setiap ilusionis tahu bagaimana mengendalikan senjata roh juga, hanya saja mereka lebih mahir dalam ilusi, tetapi tidak begitu banyak menggunakan senjata itu sendiri. Ruang dengan cepat pulih, dan 3 tim boneka sudah mengepung tim kecil itu. Setiap tentara memiliki lebih dari 100.000 boneka, dengan pandangan sekilas, mereka memiliki tim yang benar-benar terkepung. Di kejauhan, 6 tim lain bergegas dengan kecepatan di bawah cahaya, hanya perlu beberapa detik bagi mereka untuk benar-benar diblokir. Saya ingin tahu bagaimana tim akan menangani ini. Luo Feng sangat tenang. Tentara boneka otomat, selama dia mengeluarkan tanaman pemakan bintangnya yang abadi, dengan kemampuan regeneratif dan kemampuannya untuk tumbuh lebih dari 1 juta km, itu bisa membungkus semuanya secara instan. Di dalam ruang kendali kapal rusak yang jauh, perangkapnya sudah terpasang, saatnya mengumpulkan. Palati berkata lembut di kursi paduannya. 1 penguasa sektor abadi dan 9, aku paling banyak akan kehilangan 27% dari boneka sebelum aku bisa menang.